lembaga bahasa kan mana nggak ada kursusan bahasa Iya, Arab. iya, iya, benar. Kadang-kadang saya ditanya, saya tidak ada nggak lembaga yang rekomendasi atau recommended untuk belajar bahasa Arab. Ya, saya tahunya di sini, di Angkring, di Pondok Lembaga Pendidikan Bahasa Arab di Dusun Seblak, Desa Kuaron ini. Tokoh kita, panutan bersama, Wasilatuna, media berbagi ilmu. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasilatuna, berjumpa kembali dengan channel kami Wasilatuna, media berbagi ilmu. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan yang cukup berharga karena beliau berkenan saya sowan di lembaga pendidikan bahasa Arab yang ada di Dusun Seblak, Desa Kuaron di Jombang. Baik, bersama saya adalah tokoh kita, panutan kita bersama. Beliau adalah Ustadz Miftahul Huda, adalah wahwa min juhudi intisaril lughah al-arabiyyah fi hadhil qaryah atau fi hadhil madinah, yakni min madinati Jombang. Kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang lembaga pendidikan bahasa Arab ini. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah wa nas'alullaha annakum bi khairin wa afiyah fi sihhah wa afiyah wa dumtum fil khairi wal barakah. Amin Allah. Amin. Baik, sahabat Wasilatuna dan para pemirsa, Ustaz, kita akan bertanya tentang program yang ada di lembaga ini. Tentu sebelum itu kami ingin mengetahui sejarah panjenengan, sejarah pendidikan, sejarah hidup. Kila wa qala min madinati Madiun. Sahih. Tsumma tantakil ila hadhil madinah. Nggih. Jadi terus pundi, Ustaz? Nah, ceritanya dari awal, dari panjenengan belajar dulu, Ustaz. Oh, ngaten. Nggih. Jadi alhamdulillah, nah orang tua dari kecil sudah mengarahkan saya untuk masuk pondok pesantren ketika lulus madrasah Hidayah. Nah, waktu itu diarahkan oleh sahabat beliau atau saudara beliau untuk pondok di pondok pesantren KMI Gontor. KMI Gontor. Ya, nah, kemudian pada tahun berapa itu, Ustaz? 78 dulu ada SP 1 tahun, kemudian kita lulus tahun 1984. Nah, itu kemudian kita karena orang tua ini termasuk di Madun tokoh NU, dilanjutkan di pondok pesantren Tebireng. Nah, jadi di pondok pesantren modern Gontor itu berapa tahun? Itu 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Jadi 6 tahun lulus MI. Iya, langsung di Gontor, di SP dulu 1 tahun. Nah, waktu itu SP-nya di Haji Abu Bakar di Ngabar namanya. Itu termasuk cabangnya Gontor. Berarti waktu itu pimpinannya atau pengasuhnya siapa, Ustaz? Di Gontor. Masih Yai Zarkasi. Alhamdulillah itu waktu itu. Masih beliau nggih? Ya, masih beliau. Karena di sejarahnya kami ingat ada apa? Ada Gontor lama bahasanya itu. Iya. Jadi jenengan sudah generasi yang kesekian dan kebetulan pengasuhnya adalah masih beliau Yai Zarkasi. Nah, terus itu dilanjutkan di Tebireng, waktu itu langsung masuk di kelas 2 Aliyah. Karena saya sudah di sana lulus Gontor itu, kemudian saya dimasukkan di Tebireng kelas 2 Aliyah. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Suhada Syarif. Wali kelasnya Haji Pak Zubaidi almarhum. Wali kelas saya. Nah, setelah itu langsung di Unhas. Nah, jadi kelas 2, kelas 3 masuk tahun 85, saya masuk di
di Unhas. Di Unhas, prodi Ya, syariah. 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 Waktu itu namanya jurusan Fakultas ya, Pak? fakultas. Iya, fakultas. Fakultas syariah, Iya. jurusan. Syariah satu-satunya itu cuma Oh, satu. Iya. jadi satu-satunya ya. Iya, syariah cuma dulu syariah, tarbiyah, kemudian satunya ada apa? Dakwah. Oke, berarti sahabat perlu diketahui bahwasanya Unhas Iya. awal berdirinya itu diawali dengan fakultas syariah. Syariah. Kemudian diikuti fakultas dakwah dan kemudian fakultas Tarbiyah, tarbiyah. betul. Untuk saat ini Zat Heeh. di Universitas Hasyim Asy'ari yang dulu 3 fakultas itu menjadi 1 fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam. Ya, Untuk include. saat ini Ya. pada saat Unhas kemudian berubah menjadi IKH, Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Pada saat berubah lagi karena ada prodi-prodi umum, maka 3 fakultas ini di merger Betul. menjadi 1 Fakultas Agama Islam. Ya. Monggo Ustaz, dilanjut. Nah, waktu itu sarmut terakhir saya. Sarmut sarjana muda terakhir. Ini harus disampaikan ya. Karena generasi sekarang ini mungkin sarmut itu belum. Oh iya, sarjana muda sarjana terakhir. muda. Nah, jadi lulus tahun 87, 88 itu. Terus teman-teman melanjutkan di YIN Ponorogo. Okay. Nah, tapi saya di Kediri, UNISKA, Universitas Islam Kediri, ambil jurusan hukum, Fakultas Hukum. Yeah. Nah, itu. Sudah lulus S1, kemudian kita sebetulnya sudah pulang di rumah, nikah pulang. Oleh orang tua suruh balik ke Tebireng untuk ngabdi di Tebireng. Nah, ya alhamdulillah terus kita balik dulu ke rumah, nikah itu ke rumah Madiun. Setelah itu orang tua memerintahkan untuk disuruh ngabdi di Tebireng. Okay. Nah, ketika sudah sampai di Tebireng, alhamdulillah terus kita langsung diminta untuk dibantu mendirikan aliyah di Al-Asy'ari, Yayasan Al-Asy'ari. Di desa Keras. Di desa Keras. Dan teman-teman dari Tebireng, nah saya termasuk ketua panitianya. Ada berapa tim waktu itu? Itu dari Tebireng ada 4 insya Allah. Dari teman-teman itu. Okay. Ada 4 dan alhamdulillah berhasil dengan jumlah siswa yang maksimal 40 lebih sampai 50. Dan akhirnya ketika sudah berhasil, saya memimpin berapa bulan, saya dipindah di Kepala MTS Sanawiyah Al-Asy'ari. Nah itu. Sanawiyah sana. Sana. Iya. Itu 3 tahun selesai berjalan karena saya dulu pamit pada beliaunya Yai Salahuddin untuk bantu di keras ini 3 tahun. Nah setelah 3 tahun selesai, bersamaan itu saya sudah mendirikan kursusan bahasa Arab 889. Iya, 89 itu mendirikan bahasa Arab dan rupanya mungkin didengar oleh Tebireng. Terus saya diminta untuk ngajar bahasa Arab di MTS awal pertama kali. Tebireng masih di pondok dulu. Nah itu. Nah, setelah itu terus makin banyak anak-anak belajar di tempat kami itu. Hampir per 3 bulan itu 100-150. Berarti programnya 3 bulan sekali ganti level atau ganti marhalah? Betul, marhalah. Jadi kita punya 4 paket ABCD. Paket pertama apa, Ustaz? Paket pertama itu percakapan sehari-hari. Percakapan sehari-hari. Penguasaan sehari-hari. Terus yang kedua itu pendalaman nahwu. Pendalaman nahwu, qawaid. Qawaid itu menggunakan kitab standarnya Jurumiyah. Terus kemudian yang ketiga itu belajar matlaah pengeterapan bahasa dan nahwu sampai di mana anak bisa memahami kitab dengan sendirinya. Jadi matlaah sendiri kita membantu kesulitannya di mana mungkin di sorofnya penguasaan ini, nah kita di situ sambil jalan sambil belajar langsung sorofnya itu. Yang terakhir itu praktek ngajar. Jadi praktek ngajar dengan sistem kita. Jadi 1 bulan dengan saya, praktek di depan saya, muridnya ya teman-temannya sendiri. Nah, terus setelah 1 bulan selesai, praktek di depan saya sudah bisa, mereka langsung pengabdian di pondok sekitar 2 bulan. Nah, itu pondok. Ini kita masih jauh kita akan mendalami lagi tentang materi yang panjenengan ajarkan di lembaga ini, Ustaz. Tapi kita masih fokus di sejarah panjenengan dulu, Ustaz. Agar lebih agar lebih mengetahui karena seringkali orang yang nulis sejarah itu kila wakola sumbernya. Dan
channel kami Wasilatuna ini ingin menggali dari beliaunya langsung. Jadi dari informasinya langsung valid. Jadi tadi Ustaz, setelah panjenengan tadi mendirikan jadi 89 itu kalau saya baca sebelum kita kegiatan ini atau podcast ini adalah di tahun yang sama panjenengan nikah. Betul. Di tahun yang sama mendirikan lembaga. Di tahun yang sama menjadi ketua tim pendirian Madrasah Aliyah Al-Asy'ari. Di Keras. Iya, betul. Keras itu ikut Diwe nggih? Iya, betul. Keras Diwe Jombang. Iya. Kemudian tadi pindah lagi ke Madrasah Sanawiyahnya. Sanawiyah. Baik. Setelah lulus tadi, setelah lulus dari perguruan tinggi menjadi sarjana hukum. Iya, sarjana hukum. Kemudian melanjutkan atau itu mengajar di bersamaan dengan itu saya sudah diminta tebireng itu. Iya. Jadi sambil saya kuliah S1 Aisyah itu saya sudah diminta tebireng karena waktu itu diminta. Jadi ijazah sarmut aja belum saya ambil di Unhas sampai hari ini. Iya, itu belum sampai, dan itu terus berjalan. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa ketika saya di Tebireng di Komplek E waktu itu, kompleknya anak Surabaya, karena sekarang memang masih ada nggak nih? Wah, udah nggak ada. Udah tergusur dengan gedung baru ya, subhanallah itu. Itu sebelah mana kalau dekat makam? Nempel dengan makam. Itu lantai 2 itu Surabaya, terus yang bawah Sumatera. Saya yang di atas. Nah, bersamaan dengan itu saya tentunya waktu itu sudah usul ke Gus Irfan nggak salah gitu. Gus, gimana kalau kita adakan kamar bahasa? Ternyata beliau kurang sepakat, ya sudah, kayaknya ya kita gagal. Nah, terus itu cerita kami sudah punya ide untuk itu. Terus kemudian kami setelah keluarga, nah masih kuliah itu, masih kuliah Bang, usul-usul itu. Iya, masih kuliah. Dan waktu itu gimana ya, waktu itu masa transisi Unhas itu fahamnya Yusuf Hasyim, Unhas itu miliknya Tebireng. Tapi kenyataannya ternyata Yayasan Unhas itu berdiri sendiri. Tebireng itu hanya pinjam tempat. Waktu ketua yayasannya waktu itu Pak Yai Jabar. Nah, akhirnya mengetahui begitu, akhirnya beliau Yai Yusuf Hasyim itu memerintahkan kepada seluruh mahasiswa untuk keluar dari Pondok Pesantren Tebireng. Alasannya karena santri Sanawiyah Aliyah itu banyak itu. Akhirnya kita keluar. Masya Allah itu. Kayak gitu, nanti kontroversinya kita nggak bahas Ustaz ya. Iya, betul. Kita nggak ke sana gitu. Iya. Ketika nanti. Maksud saya itu ketika berjalan itu saya nggak puas dengan ngaji di Tebireng, saya sorogan di Yai Abu Bakar Bandung Sari almarhum, itu 2 tahun sana. Jadi jam 6 berangkat sepeda ontel, jam 10 pulang tiap hari. Lewat mana Ustaz? Dulu jalannya kan masih masih ya. Belum itu, aspal ya? Betul, belum aspal, masih tanah. Dan tiap pagi ya makan di warung itu, sampai orang yang punya warung itu, ini ya apa nih, jual bank pinjam uang keliling tuh. Dikira itu apa namanya tuh? Iya itu. Apa? Wah, mboten ini saya mau ngaji di sana. Karena batas. Iya, batasin. Itu cerita adinya lucu. Nah, itu 2 tahun di sana ya belajar. 2 tahun gitu di Kiai Abu Bakar. Abu Bakar, dan beliau termasuk masya Allah ya, beliaunya ikhlas, sabar. Jadi sebelum belajar itu yang dekatnya pasar tuh, pasar masuk. Iya, masuk Bandung, masuk. Sekarang itu ada di pondoknya Pondok Darussalam yang diketuai Yayasan Pak Abu Bakar itu, putranya, mantunya itu. Ya itu. Ini dekatnya pasar itu kan. Iya, masuk ya, ke selatan. Betul, masuk selatan itu. Nah, itu. Tapi bersamaan itu juga saya nggak puas, saya juga masih ikut ngaji lagi di Pak almarhum Syai Rozi di Nggodo. Termasuk guru sepuh di Aliyah juga waktu itu. Nah, itu sempat, tapi nggak lama karena kondisi jalannya kalau hujan tuh nggak bisa dilewati sepeda itu, licin. Di mana Zat? Yang di Pak Nggodo. Dekatnya sana maksudnya, yang licin itu. Di jalur ke Nggodo itu, lewat Keras ini nggak bisa dilewati, jalan tuh kayak di pedang tuh nggak jalan. Itu kita nggak kuat. Tanahnya lumpur mungkin. Lekat. Nah, itu betul. Nah, itu cerita sebelum masa kuliahnya. Artinya semangat untuk bahasa itu sebenarnya sudah saya sejak ada di KMI tadi. Betul.
Nah itu. Baik, Ustaz. Setelah menikah kemudian pindah, setelah menikah balik lagi ke sini untuk mengabdi. Dan ini sudah berjalan lembaga pendidikan bahasa ini di mana saja, Ustaz? Sebelum di tempat ini? Iya. Di Sebelumnya ini ya dibilang teman-teman tuh saya ini kontraktor. Jadi ketika saya kontrak itu pertama kali di Tebireng, nah, cuma 1 tahun, terus saya tuh pindah di dusun sebelah sini. Yeah. Sebelah sini. Dekat juga dari sini. Ya, dekat sini. Nah, waktu itu saya sudah makin banyak yang belajar itu kursus itu. Makin banyak, akhirnya ada santri mahasiswa yang ikut tempat tinggal di tempat saya, kontrakan itu. Yeah. Nah, itu ada 6 waktu itu. Jakarta, kemudian Jawa Tengah itu. Nah, setelah itu pindah lagi habis kontrak di Tebireng. Nah, di pondok, di kamar apa, di nyewa rumah lah gitu, kontrak itu. Itu juga terus ikut santri, terus ikut ke sana, terus setelah sana terus pindah ke sini, kontrak lagi di sini, rumah deket. Waktu itu kita sudah beli tanah sini tahun sebelum, ya tahun sekitar 90-an beli tanah. Tapi masih di kita masih kontrakan, tapi sudah beli tanah di sini. Sudah punya tempat. Iya. Nah, tempat ini sebetulnya tidak layak dipakai karena hampir seluruh tanah itu berupa kolam. Iya, jadi bekas bangun boto itu. Buat bata. Bata, ya. Batu bata 10 linggan itu kan berarti kan Masya Allah. Sudah lubang-lubang. Wah, udah hampir semuanya kolam. Jadi kalau panjenengan beli, nguruk lagi. Iya, itu 2 kali kerja. Ya itu. Tapi karena adanya di sini saja. Iya. Atau sudah diistiqoroi? Enggak tahu itu Allah kok sebetulnya belum punya keinginan. Tapi ada orang yang mendesak suruh beli, dan orang sekitar itu tanya ya, lo kok beli tanah kayak gitu. Tapi enggak, itu sudah Allah yang mengatur mungkin. Akhirnya sudah beli sudah. Nah itu. Nah, kita bangun seperti ini ya awalnya alhamdulillah sudah diikuti santri itu tiap hari roan. Jadi separuh dari tanah ini kita buat kolam. Kita dalamkan sekalian. Kita ambil tanahnya sampai notok sampai padas. Setelah diambil ini dibuang untuk nguruk ini. Untuk nguruk yang lain. Ini kan iya, daratan lah istilahnya. Tuh, nah itu hampir 100% berupa pasir bagus itu. Jadi untuk membangun dan nguruk ini udah sisa. Nah, itu diantara cerita tempat tinggal di sini. Sebelumnya ya kontrak di rumah kecil ini waktu itu kita ingin mendekati tanah ini biar segera bisa bangun. Dan waktu itu yang daftar, yang belajar masih banyak. Akhirnya kita nggak punya tempat, rumahnya kecil. Iya, kita belajarnya di bawah pohon-pohon itu. Wah, banyak nyamuk, sabar. Nah itu. Dan waktu itu ada santri yang pengen belajar dengan yang lain, tapi nggak punya tempat. Akhirnya, gimana Ustaz, sampai pengen belajar, tapi kalau mau saya punya bambu, bangun gubuk sendiri. Iya, nggak apa-apa, siap. Bangun. Akhirnya buat gubuk di sini. Iya, itu tingkat. Perlu diketahui sahabat, karena bangun gubuk itu, pondok ini dulu, saya kuliah di Unhas, di IKH waktu itu, tahun 2003, itu terkenalnya pondok angkring. Subhanallah. Ya, angkring benar. Yang memang angkring toh. Karena memang dibuat dari bambu. Betul, dari bambu. Kemudian ada kakinya itu. Iya. Jadi kayak rumah apa namanya itu? Ya, kayak rumah apung kayak di seperti rumah apung itu. Di bawahnya kolam itu. Terkenalnya waktu itu saya di kuliah sudah mendengar ada lembaga ini dan banyak santri-santrinya memang ya bagus-bagus. Teman saya juga banyak di sini, jadi bagus-bagus. Kemudian terkenalnya adalah pondok angkring. Sekarang nggak tahu ini, maksudnya saya kan bukan mahasiswa lagi, jadi nggak tahu istilah-istilah yang ada di lingkungan mahasiswa. Nah itu dan jauh proses berjalan. Setelah tadi dibangun sama teman tadi. Setelah dibangun, akhirnya tahun 2000 kita mulai bangun pondasi. Pondasi sudah. Rumah belum jadi, belum naik, tapi kita sudah bismillah pengen menempati rumah itu. Jadi kita nggak kontrak biar bisa konsentrasi proses percepatan pembangunan biar lebih cepat. Jadi belum jadi. Dan itu banyak santri Tebireng yang bantu bangun, anak Tebireng ikut bangun itu sama-sama. Karena nggak punya keahlian, ada yang kecelakaan jatuh atau gimana itu. Nah itu prosesnya, jadi alhamdulillah hampir
dibantu sama santri-santri Tebireng waktu itu yang belajar di sini. Iya. Iya. Jadi yang saat ini, yang ada saat ini bukan bangunan lama ya, Ustaz ya? Ya bukan, ya, sebelumnya ada yang angkring full dari bambu. Iya. Nah, Ceritanya gimana, Ustaz, biar pemirsa saya ini ya gini, mendengar cerita awalnya panjenengan, ini Allah itu, Masya Allah maha pendengar. Ketika saya di Jogja itu, ya istilahnya warungnya ya kondisinya seperti ini, bawahnya ada kolam. Bayangin kalau, wah saya kalau punya di rumah kayak gini, wah nikmat anak-anak belajar. Nah itu 1 tahun kemudian pas hari raya saya masih di rumah di Madiun, ada kabar gubuknya terbakar. Oh, sebabnya apa, Ustaz? Nah itu ada anak kecil main-main di sini, dia rokokan. Nah, yang lain renang di bawah, yang lain di gubuk rokokan istirahat itu. Nah waktu itu bambu masih banyak, di bawah angkring pas ini banyak daun bambu. Nah, dia membuang di bawah. Nah, ketika yang rokok sudah pergi, angin tetap banyak, yang renang juga masih ada, kaget, terbakar, udah nggak ngatasi. Karena bambunya udah bambu lama, jadi mudah terbakar. Jadi selain tadi ada pondok angkring tadi, memang di sekitarnya itu ada banyak pohon bambu ya ditumbuh. Iya, itu punya sendiri. Iya, kita punya sendiri. Iya. Bahkan santri Tebireng itu kalau bulan Agustus acara 17-an atau mulut minta bambu saya. Iya, monggo. Iya, langganan yuk. Iya, setelah terbakar itu panjenengan. Ya, terbakar itu ya sudah bismillah. Terbakar dia udah habis, tapi kita tetap harus mendirikan tempat untuk belajar. Ya, akhirnya kita berdirilah ini. Ya, ketepatan kita punya bambu, sengon, ya kita tebang, kita pisah-pisah, kita akhirnya jadi ini. Ya, jadi nggak beli, jadi ada bambu macam-macam ini bambu. Ini ini kayu, Ustaz? Iya, kayu full ini. Kayu. Yang bambunya udah hilang, udah terbakar itu tadi, udah nggak pakai. Ya. Bambu sekarang pakai kayu. Kayu, ya. Kayu tapi masih ada kakinya. Ya, masih kakinya masih dari cor. Iya, betul. Ini. Di bawah ini ada airnya. Ada airnya. Kolam nih, gitu. Iya, kolam ya gitu. Kadang kita berikan. Oh, okay. Jadi di bawah yang untuk belajar santri-santri sini adalah berupa kolam dan ada ikannya ini. Berarti ini masih mentradisi yang lama. Masih kita karena memang santri yang lama istilah nama angkring itu masih terngiang-ngiang di alumni-alumni. Betul. Iya, itu masih kuat sekali. Nah itu akhirnya kita pertahankan. Ustaz, pertahankan angkringnya. Oh iya, siap. Itu. Berarti bangunan harus ada kakinya. Betul, ya. Itu karena mereka dulu memang santri itu bertempatnya di gubuk itu waktu itu. Ada 12 anak di gubuk itu. Nah, di atas, di bawah itu. Di gubuk itu. Itu arsip untuk angkring masih ada, Zat? Nanti saya tampilkan di moga-moga aja foto-fotonya biar nanti melengkapi dari tampilan yang ada di coba video kami. Angkring yang ada waktu itu bagaimana biar bisa membayangin. Betul, yang panjenengan sampaikan itu menjadi data pendukung untuk maksudnya begini. Gambarnya. Ternyata kalau di Facebook Masya Allah masih sudah ada. Jadi Facebook angkring LPBA. Gambarnya gubuk gitu. Iya. Angkring LPBA 89 itu nanti keluar ya. Di Facebook fotonya gubuk itu. Ya, gubuk. Ya. Baik, Ustaz. Sekarang kita ke lembaga atau kita bahas tentang program yang panjenengan tawarkan kepada masyarakat luas, kepada semua yang cinta bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ini tentang apa saja, Zat? Tadi sudah singgung oleh panjenengan bahwasanya di sini ada 4 paket. Yang pertama tadi paket A itu percakapan sehari-hari. Paket B pendalaman nahwu. Paket C itu matalah Alkitab sendiri, matalah Alkitab. Ya terserah apa aja ya. Sesuai dengan requestnya. Ya, minta itu yang kecil, ada yang besar, itu udah silahkan. Nah, karena dari 2 paket yang sudah dipelajari ini kita terapkan. Panjenengan buktikan. Buktikan. Nah, santri membuktikan langsung apa yang sudah dipelajari dengan kitab yang diinginkan. Betul. Jadi mereka siap kamus. Siap kamus. Ya. Kemudian yang terakhir tadi. Nah, itu paket D. Teori mengajar. Ya, karena hampir rata-rata kita itu kekurangannya di metode ngajar. Nah, kita biar mereka ini belajar di sini, ini punya ilmu dan metode ngajar. Nah, kira sempurna.
Jadi pulang itu mereka insya Allah sudah siap mengembangkan bahasanya mereka. Iya, baik Ustaz. Di depan kita ini sahabat ada buku panduan dalam pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Wasilatun ya Ustaz. Ya. Jadi sebelum zaman teknologi sekarang, dulu buku saya itu kecil segini, tulis tangan. Tulis tangan. Tulis tangan, Iya. tulis tangan, oke. Bahasa Arab tulis tangan. Kecil sekali ini. Kemudian berkembang dan akhirnya ketik biasa itu. Nah, kita nyetak buku tuh ya Kalau diketik biasa kan Arabnya gimana Ustaz? ada kan itu ketik. Oh, Ada karena waktu itu ya terbatas kemampuan. Kita ketik dulu materinya, setelah itu kita potong-potong Kayak clipping. Iya, kayak clipping itu. Nah, itu setelah kita cetak ya sudah nggak kelihatan lah itu. Nggak kelihatan garis-garis. Iya, betul. Jadi waktu itu punya 5 buku kita. Ini termasuk yang 2. Jadi ini buku dasar kita belajar percakapan sehari pakai ini. Dan ini mungkin satu-satunya metode kita belajar bahasa Arab pakai materi bahasa Indonesia. Bukunya kan bahasa Indonesia ini. Full bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Contohnya saja yang bahasa Arab. Ini. Ya. Jadi di sini materinya adalah bahasa Berbahasa Indonesia. Tapi memang contohnya bahasa Arab karena kita belajar bahasa Arab. Iya, itu mufradatnya aja, tapi Mufrad. materi yang kita pelajari bahasa Indonesia. Nah, ini nanti beberapa akan kita tampilkan di sana, Ustaz. Ya. Karena memang menurut pendapat saya yang namanya belajar bahasa Arab itu ya dari Indonesia ke Arab. Tapi kalau belajar bahasa Arab dari buku bahasa Arab itu nggak belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab. Karena dianggap sudah bisa karena bukunya bahasa Arab kan gitu. Nah, karena kita masih awal ya kita harus berbahasa Indonesia. Buku yang berbahasa Indonesia kita terjemahkan secara lisan dengan bahasa Arab. Berarti ini kayaknya kontra dengan Thoriqoh Betul. Mubasyarah. Nah, itu. Jenengan ini kayaknya nggak Iya, setuju betul, dengan itu. berlawanan banget. Berlawanan, Iya. ya. Dan setelah kita pakai ini, ternyata kita menemukan kelemahan buku yang sudah kita pakai sehari-hari, akhirnya menimbulkan anak itu kelemahan membuat kalimatannya itu katakanlah tidak bisa. Karena buku bahasa Arab yang ada kan sudah ada pertanyaannya. Nah itu, sehingga ketika mereka bisa menjawab, bisa, tapi ketika bertanya kesulitan karena belum terdidik mulai dari dasar MI atau Nah kita sudah dari awal itu namanya pertanyaan itu kunci awal anak bisa itu dari pertanyaan itu. Bahkan memahami kitab itu buat kita buat pertanyaan. Mereka bisa memahami isi kitab setelah bisa menjawab pertanyaan itu. Beda dengan langsung baca seret, saya yakin tidak bisa langsung paham. Tapi kalau dibuat pertanyaan dan isi yang di kitab itu kemudian kita jawab, insya Allah cepat memahami dan ingatannya kuat. Nah itu yang kita terapkan. Nah ini jadi buku ini adalah buku paket dasar. Paket dasar ini ada ini, kemudian ini qiraah, reading kalau bahasa Inggris. Ya, kemudian ada buku nahunya, nahu yang membahas ini. Ya. Nahu yang membahas ini. Yang ada di dalam ini kan nggak ada nahunya. Ya, itu tapi ada nanti buku. ada paketannya, ada bukunya lagi. Ada itu. Kemudian yang keempat itu khusus mufradat sehari-hari, kayak kamus. Kayak kamu. Nah, kemudian yang kelima itu buku teori mengajar sistem kita, sudah kita cetak itu. Berarti lulus dari sini 4 paket tadi. 4 paket itu sudah bisa lancar bahasa Arab. Ya, insya Allah bisa mengajar dan sesuai dengan teori metode yang kita. Jadi teori kita itu tidak banyak untuk tahap awal perkasuan ini tidak pakai banyak nahwu. Jadi langsung kita nggak pernah membaca atau menulis. Jadi langsung kita lesan. Itu. Jadi itu yang mereka heran. Lu bisa ngomong bahasa Arab kok nggak pakai kita nggak nulis, bagaimana cara ngajarnya? Wah ini angel yang jelasin. Itu pertanyaan sudah ada gitu. Ketiknya bisa. Ketiknya bisa. Bahkan ada ahli profesor atau ini dolim ini. Lu belum bisa ngomong bahasa Arab, sebelum terjemahkan bahasa Indonesia ya saya diam aja. Kan jelasinnya nggak paham. Nah itu yang kita terapkan di sini. Bahkan kemarin waktu itu acara Tobireng ulang tahun berapa itu, pendapatnya Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia sekarang ini sudah saatnya bukan lagi menerjemahkan Arab ke Indonesia, tapi sudah saatnya Indonesia itu menerjemahkan Indonesia ke Arab, karena sudah dikenal banyak Indonesia. Jadi kita harus misalnya produksi kitab-kitab atau produksi Indonesia untuk diinternasionalkan ke internasional. Mungkin maksudnya adalah menyampaikan apa yang ada di Indonesia. Betul, ini, itu salah satu kulturnya, atau apanya, kemudian diterjemah menjadi materi
bahasa berbahasa Arab. Arab. Nah, Biar itu orang yang ada di sana yang bisa memahami bahasa Arab mengetahui kondisi. kondisi Indonesia melalui teks tersebut. Nah, Ustaz. itu jadi makin kuat saya. Wah, berarti saya nggak salah dah. Ya Nggak itu, salah. iya. Oke. Itu salah satu sistem atau metode ngajar kita. Jadi lain daripada yang lain. Jadi satu judul itu kita satu judul 4 kali tahapan yang kita pelajari. Yang pertama itu penguasaan mufradat, isim mufradat. Jadi ada mufradat itu kita kuasai dulu. Setelah itu baru masuk di nahunya. Nahunya apa? Itu pun nggak ditulis, hanya sekilas. Sekilas. Mereka bisa membaca contoh, dia paham, sudah. Baru masuk menerjemahkan bacaan Indonesia ke bahasa Arab secara lisan. Secara lisan sudah selesai, mereka kita beri pertanyaan. Nah, yang isi tentang bacaan itu. Mereka tanya langsung. Itu bahasa Indonesia pertanyaannya. Kita terjemahkan bareng-bareng pakai lisan. Mereka sudah bisa, bareng-bareng sudah bisa. Silakan tanya jawab binandor 22. Binazar maksudnya Dengan melihat bacaan dan bukunya gitu ya? Ya, bukunya itu. Oke. Karena gini, di pembelajaran ngaji itu kan Ya. ada binazar maksudnya Nah, betul. Dengan melihat. Di sini kita ingin menjelaskan juga maksud binazar beliau adalah melihat dari kitab yang diberikan. Betul. Oke. Nah, setelah mereka binandor sudah bisa, ditutup sekali lagi, tanya jawab lagi ditutup dengan tanya jawab dengan semampunya, sebisanya, seingatnya itu. Kita ingin mengetahui sampai di mana mereka ini bisa menangkap dari pelajaran itu. Sudah mereka selesai, baru itu yang terakhir takdimul kisah, cerita semampunya, sebisanya. Tapi hampir rata-rata anak-anak hampir bisa semuanya. Nah, tuntas itu. Dan yang ekstrim lagi itu mereka suruh terjemahkan ke bahasa Arab secara tulis. Setelah ditulis, saya koreksi satu persatu. Nih, salahmu ini, yang betul begini, satu persatu itu. Tidak umum, enggak. Satu anak. Saya koreksi satu-satu. Salahmu di sini, yang betul begini. Sudah selesai, saya koreksi. Mereka sudah nulis lagi, nulis ulang. Setelah itu ya tahapan yang terakhir, mereka saya suruh untuk menerjemahkan bacaan dia sendiri dengan sistem salaf. Utawi iku. Ya, itulah target kita sebetulnya belajar bahasa Arab itu arahnya ke sana. Ya, jadi memahami kitab dengan sistem salaf. Ya. Makanya metode kita ini perpaduan sistem modern dan salaf. Ya, itu. Baik, Ustaz. Untuk alumni sampai saat ini, Ustaz. Ini kan kalau dihitung berdirinya sampai hari ini sudah berapa tahun ini? 22. Ya, sekitar itu. 22 tahun. Iya. 89 ya. Betul. Sekitar itu berarti alumninya sudah ribuan kalau mau nulis aja dari bukunya itu. Masya Allah. Jadi kalau saya menyebut beliau ini maha guru, gurunya guru itu, gurunya dosen ini jadi maha guru. Itu kalau dihitung di buku itu, Masya Allah itu. Cuman belum tertulis Ustaz. Yang dari dulu sudah yang pertama itu, ya bukan yang pertama, tapi tahun keberapa itu sudah tertulis. Ketika anak tebir udah buahnya itu mereka ditulis nama tahun berapa. Tulis itu nama-namanya, alamat komplit lah pokoknya. Artinya kalau ada buku induknya itu kan bisa tercatat. Iya. Kalau ada perkumpulan atau pertemuan alumni itu mungkin Benar. masukannya sudah. Iya. Itu kalau mau, tapi bayangan saya sekarang ini bagaimana nomor HP-nya Pak yang masih aktif. Bayangin hubungnya dari seluruh Indonesia, Masya Allah itu. Nanti yang gerak anak-anak. Nah, betul. Jenengan Ya. tinggal. Ada ini sudah ada grup di WA tapi ya terbatas cuma berapa gitu. Hampir 100 lebih mungkin salah itu. Ya, itu. Dan alhamdulillah kemarin ya sempat diundang oleh putranya Yai Ma'ruf Harim, Mam Amin itu. Silakan Ustaz, santri yang masih aktif dan alumni diajak kunjung ke rumah. Oh, iya siap. Kunjungan di mana, Ustaz? Di Banten, Tanara. Okay. Nah, beliaunya dulu istrinya Gus Soki itu waktu saya kontrak itu masih belajar sama saya. Nah, istrinya Gus Soki Ma'ruf Amin dan yang ngantarkan Gus Soki Ma'ruf Amin sendiri. Waktu itu beliau Gus Soki itu mondok di Nanyar. Iya. Terus istri beliau? Iya, istri beliau itu. Nah, waktu itu di sebelah atau gimana itu. Oh, iya. Iya. Jadi
belajarnya di jenengan itu bukan pondok ya? Enggak, waktu itu memang waktunya sudah enggak ada tempatnya. Di rumah sebelah ini lagi. Oh, yang di cuma 2 kamar. Iya. Yang masih kontrak berarti. Iya, masih kontrak waktu itu, masih kontrak. Dia ngantar jemput ya bisa gitu. Itu. Nah, waktu itu beliau ingat setengah mencari-mencari baru tahun 2001 ketemu saya di Facebook. Saya langsung diundang. Waktu itu tentunya juga tanya beliau, sekarang di mana ya? Abi di mana? FPB di mana? Masih ada apa enggak? Itu ternyata tanda tanya terus. Ya ketemunya di Facebook itu. Ketemunya di Facebook. Ya, terus langsung kita ketemu langsung saya diundang. Beliaunya ke sini dulu. Setelah itu baru diundang ke sana. Oke. Nah itu sekilas. Ustaz, mungkin ada yang lain Ustaz terkait dengan program lembaga ini Ustaz yang perlu disampaikan? Ya, yang jelas saya itu mendidik, niat menyampaikan ilmu saya berikan ini tidak hanya sekedar bagaimana mereka bisa, tapi sebetulnya yang lebih mengarah pada pemahaman kesadaran anak itu bahwa kondisi yang sudah seperti ini ya, serba teknologi, perlu anak itu kita tingkatkan sistem pendidikannya untuk pendalam ilmu yang namanya ilmu tasawuf itu untuk tingkat anak-anak. Karena dengan kondisi yang teknologi serba HP ini, kayaknya kalau tidak kita paksakan hati tungkut anak-anak ini udah sulit sekali. Nah akhirnya ketika mereka belajar di sini saya masuki itu. Saya masuki bahwa kita belajar di sini tidak hanya belajar ngomong bahasa Arab, kita ngomong bahasa Arab itu sama dengan berzikir. Ini 1 jam itu kalau kita berzikir pahalanya subhanallah 1000 rakaat sampai sholat sunnah pahalanya. Biar semangat. Dan itu memang kenyataan seperti itu. Kemudian yang lebih mungkin banyak sampai hari ini saya belum mengetahui definisi atau penafsiran atau pengertian lahjah Arab itu secara tertulis ada enggak, itu saya belum pernah menemukan. Nah, agar lahjah Arab ini betul-betul bisa kita terapkan di sini, saya akhirnya membuat definisi sendiri atau penafsiran sendiri atau penjelasan. Nah, penggunaan lahjatul Arab itu bagaimana yang benar. Akhirnya saya menyampaikan ke mereka, lahjatul Arab itu ketika kita mengucapkan itu 1 kata, itu ada 1 huruf yang ditekan. Nah, akhirnya ketika kita ngomong itu terkesan ngomong bahasa Arab itu kayak murid-murid, jadi nadanya lurus, tinggi, nggak pernah turun. Jadi 1 kata itu ada 1 huruf yang ditekan. Nah, jadi kemana yadhabu. Kalau sekarang ini yang kita tahu kan belajar bahasa Arab di sekolah kan yadhabu, kitabun, panjang belakangnya kan, kolamun. Nah, kita enggak, ya, yadhabu. Nah, kalau sudah pinter kan nanti diwukufkan. Nah, sekarang ini kita jelaskan dulu harokatnya karena biar ketika belajar nahwu itu lebih jelas, lebih mantap, paham lah gitu kalau dengarnya. Itu kita tancapkan. Nah, terus apa tujuan dari lahjatul Arab? Subhanallah, ternyata di situ banyak rahasia yang banyak orang tidak tahu apa faedah manfaat secara ilmu tasawuf atau hakiki. Itu tahu banyak orang memasukkan paku ke kayu, itu nggak mungkin dibiarkan dia masuk sendiri, kan harus dipukul. Tak baru masuk. Itu sama, memasukkan nurullah itu tidak sekedar kita ngomong saja, tapi caranya bagaimana? Itu tadi, kita harus menekan. Yadhabu, itu nanti set masuk. Nah, disitulah yang sebetulnya saya lebih tekankan dan saya inginkan pada anak-anak, biar dengan ini harapan saya mereka bisa berubah. Artinya bisa menyadari bahwa ini adalah penting sekali. Dan ternyata memang para alumni atau yang pernah belajar di sini mengakui belajar di AB itu enaknya diajari juga ilmu tasawuf, nah gitu, filsafatnya juga masuk tapi tidak terasa. Ya, itu betul. Jadi memang halus, tapi memasukkan ilmu itu tidak semudah memasukkan nasi ke mulut kan gitu. Tapi ini harus kita punya greget, harus punya kemampuan. Sisi yang lain, lahjatul Arab itu kalau dipakai betul, secara fisiologi, saraf itu menggerakkan otak. Nah, akhirnya kecerdasan otak itu bisa meningkat. Nah, itulah yang salah satu tujuan saya mendidik itu tidak hanya sekedar mereka bisa ngomong, tapi mendidik kecerdasan anak. Bagaimana mereka memori ini biar kuat. Karena saya tidak pakai metode menghafal. Ya, saya nggak suka menghafal. Tapi yang saya suka praktek. Nah, praktek itu kalau mereka sudah menguasai, baru menghafal tahapan paling terakhir. Itu salah satu yang saya terapkan betul pada anak. Ketika mengajar itu saya ilingkan terus. Ayo, lahjah Arabnya yang keras. Nah, mereka kok keras, memang perbedaannya jauh.
biar mereka awalnya nggak bisa, tapi kalau terus mereka cuek, nggak takut salah, asal ngomong saja, hasilnya lebih cepat, lebih bagus lebih hasilnya bagus. dibanding yang mereka pintar alon-alon, halus itu, pintar dan selalu benar. Ini tak ubahnya kamu itu kayak teman-temannya belajar, mereka lari cepat, dan kamu pelan-pelan. Itu padahal sampainya sama sampainya, tapi ya, kamu lambat. Nah itu yang sering saya salah satu sampaikan ke mereka, dan itu menjadi target sebetulnya yang harapan saya, dengan harapan mereka kalau mancap dulu di hati ilmu itu. Saya pesan pada anak-anak biar sudah masuk sekarang, besok lupa, insya Allah satu saat kamu pulang kalau eling itu muncul lagi bersinar. Sinar yang ada di hati kamu itu nanti akan membuka atau menyinari kegelapan. Itu keyakinkan mereka itu. Nah itu salah satu yang terpenting, hakiki belajar bahasa di situ. Baik Ustaz. Untuk pesan-pesan kepada generasi muda tentang pentingnya bahasa Arab, apa Ustaz? Ya, jadi memang bahasa Arab sekilas, bahasa Arab untuk apa bahasa Arab? Kita orang Indonesia, nah ternyata bahasa Arab itu subhanallah. Kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu hampir semua amalan ibadah itu tidak lepas dari bahasa Arab. Nah, jadi belajar Arab itu jangan tujuannya untuk belajar bahasa Arab atau percakapan saja, tapi yang lebih hakiki, dengan bisa bicara bahasa Arab, itu bacaan-bacaan ibadah akan lebih paham. Sehingga disitulah pengertian yang saya yakini, makna khusyuk itu di situ. Jadi kalau ibadah-ibadah yang keucapkan itu kita paham, terkesan kita itu sedang bicara dengan Allah. Nah disitulah insya Allah akan khusyuk. Nikmat dan lezat. Khusyuknya itu di situ. Nikmat sabtek jika berhadapan betul. Berbeda dengan menghafal. Kalau menghafal itu memang yang kerja itu otak. Hatinya ini kalau masa muda itu subhanallah itu masih sulit ya. Saya kadang-kadang gimana kalau sholat gimana ya tak bayangin seperti apa. Nah ternyata saya jelaskan sekalian di Ihya itu memang Allah Subhanahu wa taala, hati orang itu akan dibuka kalau kami itu sudah melakukan kebaikan. Dalam kaitan apa ya? Tingkah laku baik, hatinya baik, mikirnya baik, ngomongnya baik, itu nanti terus otomatis akan terbuka hatinya. Itulah awal kamu nanti amal-amal kamu secara langsung akan diterima oleh Allah. Kalau belum kamu sholat hatinya masih mati, Allah menganggap kamu itu sedang tidur. Nah, seperti itu. Saya sering sampaikan seperti itu. Ini yang sebetulnya pentingnya kita bahasa tidak hanya sekedar membahas, tapi untuk kepentingan pribadi. Pentingan yang paling utama kita itu meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting sebetulnya kalau mau belajar bahasa Arab. Dan yang lain kan tentunya pelajaran-pelajaran agama itu nggak lepas dari bahasa Arab kan. Iya, betul. Iya, tadi kalau kita bisa bahasa Arab itu sangat membantu sekali memahami. Ini bagi yang entah MTS, entah alians itu sudah sangat penting sekali gitu. Jadi dengan bisa ngomong bahasa Arab, insya Allah pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah itu, di perguruan tinggi apalagi, sangat mendorong untuk cepat bisa memahami isi materi pelajaran itu. Karena istilah-istilah kadang-kadang memang diambil dari dan Arab. menggunakan bahasa Arab. Nah, ketika itu. Tahu takrifnya, pengertiannya, dia akan lebih cepat. Betul, memahami. paham dan insya Allah karena paham itu ingatannya juga kuat. Yeah, nah, itu yang paling utama sebetulnya bahasa Arab itu, seperti itu. Jadi bisa meningkatkan iman dan takwa itu yang paling pokok dan paling utama. Baik, sepertinya terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sahabat Wasilatuna, perlu saya sampaikan beliau ada YouTube-nya ya Ustaz ya. Iya. YouTube-nya mohon di subscribe juga. Allah. LPBA 89. 89. LPBA 89. Klik subscribe-nya, dukung YouTube beliau agar lembaga ini juga atau pembelajaran yang ada di lembaga ini tersiar, tersebar di dunia. Amin, amin. Dan tentunya terus tumbuh dan berkembang sehingga bahasa Arab ini di lingkungan sini atau di lingkungan Jombang khususnya ini lebih kelihatan. Betul. Karena memang lembaga bahasa kan mana nggak ada kursusan bahasa Arab. Iya, saya nyari itu. Iya. Saya nyari itu sulit. Iya, kalau betul. kadang-kadang saya ditanya, saya tidak ada nggak lembaga yang rekomendasi atau recommended untuk belajar bahasa Arab. Ya, saya tahunya di sini, di Angkring, di pondok lembaga pendidikan bahasa Arab di dusun sebelah Desa Kuaron ini. Dan mayoritas mereka yang tahu di sini, mereka melihatnya di internet.
Nanti Jadi khusus bahasa Arab itu nunjuknya ke kita, Nggih. nggak ada yang lain di Jombang. Nggih. Nanti di akhir video ini akan kami tampilkan yang panjenengan telah tahu itu ada rute untuk bisa masuk ke lokasi sini. Belok-belok emang. Belok-belok kemarin Ustaz. Iya, iya. Baik, syukran Ustaz Afwan, ala afwan. hadhil fursah Iya. as-saminah. Jazakumullah. Afwan. Kami berdoa mudah-mudahan panjenengan Amin, sehat selalu, amin, amin. ilmunya berkah, Amin, dan semua santri-santri alumni ini ingat bahwasanya mereka pernah belajar di sini. Amin. Sowan panjenengan. Ya, insya Allah anak-anak kita tuh kayak anak dengan orang tua. Ngeten nggih, Ustaz. Jadi sebenarnya alumninya masih, subhanallah, masih rekat. ada hubungan. Ya karena apa ya, saya tuh kalau ngajar nggak pernah ada kata marah, apalagi menyinggung perasaan. Jadi ya kita kayak bilang teman atau gitu, tapi anak, nah itu, ini mereka sangat terkesan itu dengan itu sikap kita mengajar itu. Ya. Oke, sekali lagi terima Ya, kasih sama-sama. Ustaz atas waktunya yang sudah diberikan pada Terima kami. kasih sama-sama. Sahabat Wasilatuna, dukung terus channel kami agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang terbaik kepada sahabat sekalian tentang pendidikan-pendidikan yang ada di mana saja, pendidikan pondok pesantren dan seterusnya. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tokoh kita, panutan bersama, Wasilatuna, media berbagi ilmu. Lanjut, pakaian. Libasun, Libasun. libasun, Pakaian. libasun. Pakaian. Kopiah. Kolan suatun, Kopiah. kolan suatun, Kopiah. kolan suatun. Contohnya sekarang kalau ini baju, apa bahasa Arabnya? Ini baju. Hada Ha-ha. libasun, Lagi sama-sama. hada libasun, Lagi. hada libasun. Lagi. Wa in kana, Mongko lamun ono apa fiil iku mudhari'an fiil gumma mongko cendungake apa awale fiil mudhari'
Futiha Wa futiha lan den fatahake apa mahmurun ila akhire ing dalem sadurunge fi'il mudhari. Mumayyiz minhu saking mushaf wa taghyiru lan merubah manarul ardi ing tandone bumi wa tasarrufu lan beraksi bisyari ing dalem dalan bima kelawan barang la ya juzu kang ora den wenangake Ora wenang. la ya juzu kang ora wenang wasti'malul ma'ari lan gawe barang kang den silih fi ghairil ma'duni ing dalem tanpa izin lalu ketuiman fihi ing dalem wong kang nyilih Ini dinding saya, Jari pulpen saya, buku saya, dinding saya. Pun nggih, kita sekarang lanjut ke kamu. Ada yang tahu bahasa Arabnya kamu? Pinter. Kalau buku kamu, Anta kitabun loh, belakang loh buku kamu, belakangnya. Kitabun anta Pinter. Dalam kotase itu kan sambung ya, itu kan domir yang terpisah. Berarti ditambah kak saja, kak. Kak. Coba kalau buku saya, buku kamu. Kak